103.000 ya di hari Senin, 103.000. Hari Kamis kemarin sisa vaksin kita ada sebenarnya 65.000 angkanya. Nah ini memang progresnya terus kita coba kejar gitu. Nah, sebelumnya kan saya memang umumkan kan sisa vaksin kita pada saat yang di sekolah ya, yang di SMP vaksin kita ada 80.000 saya sampaikan di situ. Ini akan terus kita lagi banyak-banyaknya lagi kita gencarkan terus itu. Pak Wali izin, semalam kan juga Pak Presiden ada mengingatkan seluruh daerah agar serapan APBD itu harus maksimal agar uang beredar itu lebih optimal ke masyarakat. Nah, yang sedikit disinggung oleh Pak Presiden ini APBD Medan yang disorot bahwa banyak yang banyak 1,8 sebenarnya yang itu 1,6 karena memang yang saya lihat di situ datanya beda-beda sedikit saja, namun kalau ditanya kenapa, apakah serapannya kurang atau seperti apa, ini kegiatannya lagi berjalan, memang banyak kegiatan yang sudah berjalan tapi belum selesai. Nah kegiatannya sudah berjalan tapi belum selesai, jadi kalau belum selesai belum bisa pembayaran, jadi ketika nanti sudah selesai baru ada pembayaran. Yang paling penting itu adalah dari anggaran yang disampaikan yang masih ada di perbankan, yang di bank, berapa persen Pak itu? Dari 1,6 itu berapa persen yang proyeknya sudah berjalan tapi belum dibayarkan? Ada yang proyeknya memang belum berjalan. Nah, misalnya seperti itu, ini yang lagi kita petakan. Tentunya uang yang ada di sini yang selalu saya sampaikan juga untuk menggerakkan ekonomi, arahan Bapak Presiden juga untuk menggerakkan ekonomi. Peran APBD itu sangat penting di tengah pandemi ini. Ini sebisa mungkin kita gunakan untuk menggerakkan ekonomi di daerah gitu. Pak, satu lagi, ini banyak juga yang nanya, ini kan duitnya banyak nih, kalau bunganya itu kemana nanti? Bunganya maksudnya? Uang yang ada di bank itu. Masuk ke APBD. Bunga banknya itu ya? Jasa giro. Karena di bank itu ada bunganya. Jasa giro. Masuk ke APBD lagi berarti. Terima kasih Pak Wali. Dan selanjutnya tinggal pelantikan. Itu nama dari USU langsung yang itu tadi Pak atau di seleksi dulu di kita? Kita sudah dapat ada 36 yang lewat passing grade, ya, itu dari hasil usaha. Dan selanjutnya tim USU dan tim pemerintah Kota Medan ini berdiskusi kembali untuk mendiskusikan mana yang paling tepat untuk menduduki 12 jabatan direksi yang ada di perusahaan umum daerah Kota Medan. Untuk dalam pelantikan belum tahu ya Pak? Sesegera mungkin. Mungkin tambahan dari Pak Wali Pak? Iya, tadi yang pasti ingin saya sampaikan, yang terpilih ini hasilnya di atas kertas bagus. Ini yang perlu disampaikan, hasil tesnya bagus, di atas kertasnya bagus, memiliki kemampuan. Tapi ini semua harus dibuktikan di lapangan, itu yang paling penting, bukan hanya bagus di atas kertas, namun di lapangannya bagaimana mengelola sebuah organisasi profit yang tapi juga harus memikirkan masyarakat, sosialnya juga harus dipikirkan. Ini harus berimbang. Nah ini yang menjadi tantangan kepada direksi tadi yang sudah lolos seleksi dan sudah diumumkan tadi. Yang di lapangannya yang paling penting, karena kalau di atas kertas sudah disampaikan tim seleksi tadi, LUKK tadi, di atas kertasnya bagus, baik, di lapangan yang paling penting lebih baik lagi gitu. Tambahan dari saya itu aja. Pak Wali, soal vaksinasi Pak, kemarin kan ada arahan dari Bapak Presiden bahwa Kota Medan masih banyak stok vaksinasi, tapi kata Pak Presiden vaksin itu harus segera disuntikan semuanya, jangan di stok-stokkan Pak. Nah ini gimana tanggapan? Harus. Kita diperintahkan dan kita sudah jalankan, harus selalu kita evaluasi tentunya apa yang kurang, yang diberikan masukan ini akan kita selalu laksanakan. Vaksin terus selalu kita gencarkan. Hari ini juga kita Medan lebih dari 3 titik ya,
lebih dari 3 titik Medan hari ini yang massal itu lebih dari 3 titik, yang di kelurahan tetap berjalan. Jadi saya selalu sampaikan kalau ada massal jangan sampai mengorbankan yang di mikronya, saya bilang. Nah ini yang selalu kita berikan. Memang kemarin hari Senin kita baru menerima vaksin itu 100.000. Jadi total kita itu ada lebih 100 kertas lolos. Itu di atas kertas lolos. Secara penilaian lolos. Nggak mungkin yang nggak lolos kan gitu. Yang lolos ini di atas kertas harus bisa lolos juga di lapangan. Makanya ini yang kita sampaikan, kita kerja ini perlu dievaluasi. Seperti yang disampaikan Abang tadi, kita sudah dipantau, kita dievaluasi dengan pemerintah atasan kita, baik dengan provinsi ataupun pemerintah pusat sama. Kalau kita nanti menetapkan, akan kita evaluasi juga. Setelah di atas kertasnya bagus, di lapangannya juga harus bagus. Kalau nggak bagus ya kita evaluasi. Nah itu. Oke, makasih Pak Wali.